Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budijaya Elektrik. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyeting dan memasang relay Omron tipe DH48S. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang timer ini, jangan lupa teman-teman ketik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Baik teman-teman, sebelum kita mempraktekkan ini, saya kenalkan dulu fungsi dari timer Omron ini. Ini merupakan timer Omron jenis digital. Timer Omron ini adalah jenis timer Omron dengan tegangan input AC 220 dan memiliki kapasitas beban maksimal 5 ampere. Jadi untuk teman-teman apabila untuk memakai timer ini dengan beban lebih dari 5 ampere, alangkah baiknya teman-teman nanti dilewatkan kontaktor terlebih dahulu supaya timernya tidak jebol. Timer Omron tipe DH48S ini memiliki 8 pin kaki yang dilengkapi dengan NO dan NC. Di sini juga sudah tertera diagram wiring diagramnya. Kebetulan saya juga sudah menggambar wiring diagram, nanti kita jelaskan juga. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya jelaskan dulu cara menyeting dan fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di display ini. Pertama, angka 1 di sini ada, di atas ini ada tulisan minus dan di bawahnya plus. Nah, sini di atas ini sama semua, minus semua, yang di bawah ini plus semua. Maksud dari ini adalah kalau minus ini untuk mengurangi, nah, misalkan gini, dari 1 kurang ke 0, kalau plus untuk menambahi gini. Pertama-tama yang harus kita setting adalah di sisi ini yang warna merah. Nah, ini warna merah ini, M ini menandakan menit, jadi ini untuk settingan menit. Kita geser lagi. Nah, 0,1 menit ini berarti settingan di bawah 1 menit, 0,1. Kita lanjut lagi. Nah, S ini second ini settingan detik, jadi timer ini bisa diatur sampai detik, sampai 0, detik pun bisa. Ini kita geser lagi, 0,1 second, kita geser lagi. Nah, ini kembali lagi second. H ini hour itu hari, jadi ini juga bisa disetting hari. Di sisi sini juga sama, ini ada M menit, ini adalah sisi untuk menghidupkan atau mematikan, sama saja tergantung nanti kita ngambil NONC nya di mana. Di sisi kiri sini bisa difungsikan untuk menghidupkan, sisi kanan juga bisa untuk mematikan, bisa juga di sisi kiri mematikan, sisi kanan menghidupkan, tergantung nanti dari kita ngambil kaki-kaki yang mana, NO atau NC. Nanti kita praktekkan supaya teman-teman tidak bingung. Di sisi sebelah kanan sini juga sama, M itu menit. Nah, 0,1 menit ini berarti separuhnya menit. S ini second, 0,1 second, ini second. Ini H ini hour, hari. Misalkan, nah ini kita contohkan saja di menit ya, kita ambil M menit. Nah, jika seperti ini berarti ini timer ini akan hidup, misalkan, nah ini 0, kalau ini 01 berarti timer ini akan hidup selama 1 menit. 01 itu misalkan gini. Nah, misalkan seperti ini settingannya, timer ini akan hidup atau mati 1 menit, hidup 10 menit. Nah, paham teman-teman ya. Jadi angka digit yang pertama ini angka puluhan, jadi kalau misalkan kita di bawah angka puluhan, kita yang dihitung yang digit belakangnya. Paham teman-teman ya. Jika bingung nanti kita praktekkan supaya teman-teman nggak bingung. Nah, display ini nanti menunjukkan angka dari settingan kita, waktu.
Baik, supaya teman-teman nggak bingung, mari kita praktekkan. Sebelumnya ini juga saya sudah mempunyai menggambar wiring diagram. Ini cukup simpel. Ini kita contohkan pakai beban 2, beban NU dan beban NC. Nah, di sini sebenarnya ini pemasangannya sama dengan relay, kaki-kaki relay. Ini ada di video saya sebelumnya, mungkin teman-teman sudah pernah lihat. Nah, dari pasa masuk ke kaki nomor 7, dari kaki nomor 7 kita jumper ke nomor 8, keluarnya NU ke nomor 6, nanti kita masukkan ke beban 1. Nah, sedangkan nomor 5 ini NC kita masukkan ke beban 2, supaya teman-teman ngerti mana NU mana NC nya, dan ngerti cara settingannya antara kanan yang mana hidup atau kiri yang mati. Itu tergantung kita nyetingnya nanti, tergantung kita makainya kaki-kaki yang ini. Untuk netral sendiri ini langsung masuk ke pin nomor 2, kita jumper untuk menghidupkan beban netralnya. Baik teman-teman, cukup mudah kan gambar saya, cukup simpel. Mari kita praktekkan supaya teman-teman lebih paham. Oke, pertama-tama kita buka soketnya dulu supaya mempermudah kita melakukan pemasangan pengawatan kabel. Ini sudah saya siapkan papan minimalis untuk praktek supaya mempermudah. Pertama kita masukkan pas. Ini kebetulan saya lewatkan MCB dulu supaya lebih aman. Apabila ada konslet nanti MCB nya bisa trip. Kita masukkan ke MCB. Ini sebagai input pas. Untuk output dari MCB kita masukkan ke kaki nomor 7 sebagai input pas untuk menghidupkan timer, untuk menghidupkan koil. Kita masukkan ke nomor 7 nih. Kemudian antara 7 dan 8 kita jumper untuk menghidupkan atau memberi aliran listrik untuk NUNC nya, untuk kaki nomor 5 dan nomor 6. Kebetulan kita memakai sisi yang sebelah kiri ya, kita pakai input di nomor 8, otomatis outputnya di nomor 5 dan 6. Udah selesai. Sekarang tinggal ini netral kita masukkan di kaki nomor 2. Ini langsung dari input power PLN. Nah, setelah selesai, ini kebetulan sudah saya siapkan pilot lamp untuk indikator beban menyala, supaya teman-teman nggak bingung. Di sini saya kasih warna hijau dan warna merah. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman, sudah paham ya pemasangannya. Jadi untuk kaki netral kita gabung jadi satu, nanti kita langsung masukkan ke netral. Untuk input lampunya kita buat satu-satu, ini nanti kita masukkan di NUNC nya. Pertama kita masukkan dulu netral, kita gabungkan ke nomor 2 untuk menghidupkan beban. Terus kemudian yang warna hijau ini saya masukkan di kaki nomor 6. Kaki nomor 6 ini adalah kaki NO. Paham teman-teman ya? Ingat-ingat, nomor 6 adalah kaki NO. Kita kasih indikator lampu warna hijau. Sedangkan nomor 5 ini adalah kaki NC. Sebelahnya ini kita kasih beban lampu indikator warna merah supaya teman-teman bisa membedakan. Sudah selesai. Setelah itu kita pasang timernya. Nah, sebelumnya ini supaya tidak lama kita ganti ke second teman-teman ya. Untuk settingannya kita cari S. Nah, sini S. Kita pakai 5 menit aja biar nggak lama, 5 detik biar nggak lama.
Setelah selesai, mari kita setting 5 detik hidup, 5 detik mati. Kita masukkan arus PLN. Oke. Kita cek dulu. Arus sudah masuk. Kita hidupkan power MCB-nya. Nah, berarti kalau tombol lampu pilot warna merah hidup, sisi sebelah kanan ini adalah waktu mati, settingan untuk mati. Sisi sebelah kiri adalah settingan waktu untuk hidup. Nah, jadi teman-teman, apabila untuk menyeting lagi, alangkah baiknya teman-teman matikan dulu power sumber arusnya, supaya timernya bisa membaca akurat settingan teman-teman. Kalau posisi hidup, yang terbaca tetap pada settingan awal, meskipun ini dirubah-rubah sama teman-teman, yang terbaca oleh timer ini adalah settingan awal. Jadi supaya berubah settingannya harus kita off kan terlebih dahulu. Ini supaya teman-teman bisa membedakan ya. Nah, ini gini hidupnya kita buat 10. Mati. Nah, kita hidupnya kita setting 15 detik, matinya kita setting di 10 detik aja. Nah, biar ada perbedaan. Kita hidupkan dulu. Dikala posisi off, karena matinya 10 detik, indikator warna merah hidup, karena pada posisi tadi kita pasang di posisi NC, jadi aliran listrik langsung terhubung. Dan jika posisi hidup, timer pada posisi hidup, lampu indikator warna biru, hijau atau hijau ini menyala, dikarenakan kita tadi ngambil di kaki ini teman-teman ya. Untuk warna hijau kita ngambil di kaki nomor 6. Nomor 6 ini adalah kaki NO, jadi dia akan terhubung apabila relay pada timer ini bekerja. Paham teman-teman ya, cukup simpel. Oke, kita matikan lagi, kita hidupkan. Displaynya adalah membaca detik dari yang kita setting. Misalkan ini kita kebetulan setting detik, maka dia akan menghitung setelah pas pada settingannya, dia akan menghidupkan timer sesuai dengan settingan kita. Paham teman-teman ya? Mungkin itu sedikit ilmu yang bisa saya berikan. Apabila teman-teman ada yang kurang paham, silahkan ketik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.